Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah datang di ruang konseling saya pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Hania. Kalian bisa panggil saya Ibu Nia atau Kak Nia, itu senyamannya kalian saja. Nah, sebelumnya saya adalah mahasiswa semester 5 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Nah, sebelumnya saya terima kasih teman-teman bisa hadir tepat waktu ya, sesuai dengan jam yang sudah kita tentukan di WhatsApp kemarin. Nah, sebelum itu saya kan hanya berkenalan dengan teman-teman lewat WhatsApp saja. Nah, di sini saya ingin lebih kenal dengan teman-teman secara nama dan umur, asal sekolah atau kerjaan atau masih mahasiswa. Nah, ini bisa dimulai dari Mas yang ini. Perkenalkan, nama saya Kelvin Putra Nur Ramadan, asal sekolah saya SMK Negeri 2 Malang. Untuk umur saya 16 tahun. Kalau boleh tahu nih Mas, nama panggilannya siapa dan hobinya apa nih? Nama panggilan saya Kelvin, hobi saya bermain futsal. Hobinya main futsal. Mas Kelvin ini kelas 10 di SMK Negeri 2 Malang. Oke, Mas Kelvin ya. Yeah. Asalnya Mbak? Ya, baik, perkenalkan, nama saya Kaila Mansa. Saya dari sekolah SMKN Negeri 1 Kota Malang. Umur saya 16 tahun. Hobi saya bermain. Bermain kan luas ya Mbak. Bermain itu kayak bermain apa? Menikmati alam. Jadi lebih suka bermain dengan alam. Berarti Mbak Kaila ini suka sekali untuk mendaki dan mengeksplor alam luar gitu. Nah, selanjutnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Aida Salmaka, biasa dipanggil Aida. Saya dari SMA 1, SMA Negeri 1 Kota Malang. Untuk saat ini saya berumur 16 tahun. Di waktu luang biasanya saya menghabiskan waktu saya untuk menonton film atau hanya sekedar mendengarkan musik. Jadi nonton film dan juga mendengarkan musik. Nah, terima kasih ya. Jadi Mbak Aida. Selanjutnya Mas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa. Saya berusia 16 tahun. Hobi saya bermain futsal. Hobinya main futsal. Sama berarti ya sama Mas yang ini. Nah, sebelumnya nih, apakah kalian ini datang ke sini datangnya barengan atau emang tadi harus nunggu dulu di depan? Saya nunggu di depan. Iya, kami berdua bareng. Kalian sebelumnya apakah teman dekat atau emang kenal karena baru masuk di grup yang sudah saya bikin untuk konseling kita pada hari ini? Teman dekat. Berarti kalian datang konseling ini sudah direncanakan bersama atau sebelumnya, atau emang ajakan dari satu orang sebelumnya? Ajakan dari satu orang. Jujur. Bilang aja kayak ajakan dari satu orang tapi memang tertarik untuk konseling ini kan. Sebelumnya kalian datang konseling sini apakah keinginan sendiri atau ajakan dari teman? Karena kalian kan ini kan satu circle pertemanan ya sepertinya. Bagaimana? Kami tertarik dari satu orang, tapi sebelumnya juga ingin mendatangi konseling ini. Ingin untuk konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya, baik konseling individu ataupun konseling kelompok seperti ini? Secara individu kami, secara berkelompok pernah. Itu waktu kapan secara berkelompoknya? Sekitar SMP. SMP. Jadi semuanya ini teman SMP ya? Iya. Jadi teman SMP dan pisahnya itu saat menengah atas. Ada yang ke SMK dan juga ke SMA. Nah, di sini sebelumnya apakah kalian perlu untuk di sini saya akan menjelaskan nih mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok kita ini yaitu konseling kelompok berbasis solusi. Jadi konseling kelompok kita ini nantinya akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Nah, karena ini konseling kelompok dan ini ada 4 konseli dan saya mungkin hanya bisa membantu satu permasalahan saja yang akan kita selesaikan di hari ini. Nanti akan kita sepakati bersama masalah siapa yang akan kita selesaikan di hari ini dan masalah siapa yang akan kita selesaikan di pertemuan kita selanjutnya.
Nah, sebelum itu di konseling kelompok ini ada beberapa asas yang perlu mas-mas dan mbak-mbak ini pahami. Jadi di asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, di mana konseling kita ini bersifat sangat rahasia karena mas dan mbak menceritakan permasalahannya dan mungkin saya akan menjadi akan membantu mas dan mbak untuk menemukan solusi dari permasalahannya dari mas dan mbak. Sebelumnya apakah kalian bersedia untuk menjaga kerahasiaan dari konseling kita agar forum luar tidak mengetahui apa yang kita bahas di konseling kita hari ini? Kami bersedia. Baik, sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia untuk menjaga kerahasiaan di konseling kita hari ini. Nah, untuk asas yang kedua yaitu asas keterbukaan. Nah, di sini kan tadi kalian sudah saya tanya untuk datang ke sini karena ajakan satu orang, tapi juga ketertarikan dari diri sendiri. Nah, apakah kalian bersedia untuk terbuka untuk menceritakan permasalahan kalian nanti? Kami terbuka. Bersedia. Karena dengan kalian terbuka dalam menceritakan permasalahan kalian nantinya saya akan mengetahui nih apa saja sih yang sedang permasalahan yang sedang kalian alami, lalu bagaimana nanti kedepannya permasalahan itu bisa menemukan solusinya gitu. Nah, lalu asas yang terakhir yaitu asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan itu dimana kalian konseling di sini tidak dari paksaan kan tentunya. Karena kalau kalian datang ke sini dengan paksaan, takutnya nanti kalian tidak nyaman dalam kegiatan konseling kita. Apakah ada pertanyaan mengenai 3 asas yang sudah saya jelaskan? Tidak ada, sudah cukup jelas. Nah, sesuai yang saya katakan tadi ya, waktu konseling kita hanya 30-35 menit. Nah, dan kita akan menjadwalkan di pertemuan selanjutnya. Jadi hanya satu permasalahan yang bisa kita bahas di konseling kita pada hari ini. Nah, karena saya belum tahu dengan lebih detail permasalahan mas-mas dan mbak-mbak ini, mungkin bisa diutarakan permasalahannya. Mungkin bisa dimulai dari mbaknya terlebih dahulu. Jadi permasalahan yang sedang saya hadapi itu kan kami ini baru naik ke jenjang pertama di SMA yaitu kelas 10. Dan saya rasa itu ada perbedaan sikap yang lumayan besar dari diri saya yang awalnya tidak saya sadari, namun divalidasi oleh teman sekelas saya di SMA, dan akhirnya saya bandingkan dengan pengalaman teman SMP saya sewaktu berteman dengan saya. Dan dari pernyataan mereka itu ya saya memiliki perbedaan sikap yang cukup signifikan. Berarti Mbak Aida ini merasa perubahan sikap dari SMP ke SMA itu sangat drastis sekali begitu. Nah, baik, mungkin bisa Mbak Keila. Waktu SMP itu kan kayak punya teman kayak solidaritas, terus kayak selalu bersama-sama kemanapun tuh selalu bersama-sama, nggak ada yang pembicaraan belakang. Nah, saya tiba-tiba waktu naik ke SMK kelas 10 itu tiba-tiba kayak punya teman yang nggak solid, terus habis itu selalu ngomong di belakang kayak gitu. Jadi saya kayak jadi ada perbedaannya antara teman SMP dan SMK. Jadi saya lebih nyamannya itu sama teman SMP aja daripada SMK gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa permasalahan Mbak Aida ini di hubungan pertemanan ya, hubungan pertemanan Mbak Aida dengan teman SMA yang kurang baik, tidak seperti dengan pertemanan Mbak Aida di SMP. Selanjutnya mungkin Mas yang ini. Kalau saya sih kayak gak bisa mengatur waktu antara belajar sama bermain game. Berarti mungkin Mas ini kesulitan memanajemen waktu antara belajar dan juga bermain game. Nah, apa Mas ini sering ketinggalan pelajaran atau ketinggalan saat mengumpulkan tugas sebelumnya? Sangat sering. Sangat sering, berarti hal ini terjadi lebih dari 2 kali atau 3 kali? Ya, betul. Baik, mungkin Masnya yang ini bisa diceritakan terlebih dahulu. Kalau masalah yang saya hadapi sekarang yaitu saya sangat sulit mengatur keuangan. Baik. Keseharian saya. Jadi Mas ini merasa kesulitan untuk mengatur keuangan dengan keseharian Mas sendiri. Iya. Nah, Mas tadi kan hobinya bermain futsal, tapi kesulitan mengatur keuangan. Apa uangnya habis buat futsal? Bisa. Nah, oke. Nah, dari keempat permasalahan tadi nih teman-teman,
seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita hanya membahas satu permasalahan. Nah, mungkin adakah yang bersedia jika permasalahannya kita bahas, atau menurut Mbak dan Mas ini, masalah siapa yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu? Mungkin dari Mas yang ini, permasalahan siapa yang perlu kita selesaikan? Kalau menurut saya permasalahan dari Mbak Aida. Kenapa permasalahan dari Mbak Aida? Karena kayak apa ya? Kayak lebih penting aja pertemanan SMP sama SMK kan berbeda. Jadi lebih Iya. Mungkin maksud Masnya ini karena sangat urgent ya hubungan pertemanan itu. Karena kalau misalnya kita nggak akrab sama teman sekelas itu juga gimana ya kedepannya buat proses belajar kita. Mungkin dari Mbak Aida sendiri, mungkin masalah siapa yang ingin dibahas? Mungkin bisa permasalahan saya karena yang mengalami, karena teman saya Kayla juga sedikit relate, dan mungkin masalahnya akan lebih kompleks di SMA karena akan berproses sangat besar di proses belajar. Baik, dari Mbak Kayla sendiri? Sama juga Mbak Ida, karena saya juga lumayan relate sama perkataannya, permasalahannya Mbak Ida juga tadi. Mas? Saya juga sama permasalahannya Mbak Aida. Jadi teman-teman di sini merasa kalau permasalahan Mbak Aida ini sangat urgent untuk kita selesaikan sekarang. Di sini saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Mbak Aida, apa sih tujuan Mbak Aida datang untuk konseling hari ini? Apakah Mbak Aida ingin permasalahannya itu menjadi bagaimana? Mungkin bisa diceritakan, Mbak. Tujuan saya mungkin biar ada penyelesaian, atau at least tidak saya pendam sendiri dan dibicarakan ke orang yang lebih berpengetahuan di atas saya atau berpengetahuan di bidangnya. Baik, jadi Mbak Aida ingin menemukan solusi juga ya dari permasalahan yang sedang Mbak Aida alami sekarang. Nah, bisa Mbak Aida ceritakan nih lebih lanjut lagi mengenai permasalahan Mbak Aida? Mungkin permasalahan dari Mbak Aida tadi, hubungan pertemanannya itu perubahan dari pertemanan SMP ke SMA. Nah, itu bisa diceritakan lebih lanjut lagi, Mbak? Seperti yang sudah disampaikan teman saya Kayla, jadi di kelas 9 SMP kami itu satu sama lain di dalam kelas itu dekat, berbeda sekali dengan di SMA. Di SMA itu seperti terlihat opsinya itu dua, kalau enggak bersirkel dan tidak mau membuka diri, ya menjadi individu. Dan mungkin saya ada di tahap di dalam kelas itu yang individualismenya, yang cuma bergrup itu di saat tugas mengharuskan kerja kelompok. Baik, mungkin apakah Mbak Aida pernah menanyakan kepada teman sekelas Mbak Aida, kenapa saya seperti dikucilkan, kenapa saya seperti berdiam diri sendiri, kenapa kalian kalau misalnya sedang bercerita tidak pernah mengajak saya gitu? Apakah Mbak Aida pernah menanyakan kepada teman Mbak Aida? Kalau saya yang bertanya kepada mereka tidak pernah, tapi beberapa dari mereka itu pernah bertanya, kenapa kok lebih suka sendirian? Terus saya mengeles, saya bilang ya lebih enak sendirian aja, karena saya sudah bisa mengidentifikasi sendiri bahwa mereka itu sifatnya bergerumbul, dan dari awal saya juga tidak di circle manapun di antara beberapa circle yang ada di dalam kelas. Jadi tidak perlu saya tanyakan ke mereka, saya sudah tahu alasannya. Baik, jadi Mbak Aida sudah tahu kenapa Mbak Aida ini memilih sendiri saat di kelas, begitu ya Mbak? Baik, jadi Mbak Aida ini lebih nyaman sendiri ya Mbak, daripada harus berkelompok begitu? Iya, ada kalanya dan lebih banyaknya saya nyaman untuk sendiri daripada harus berkelompok. Apakah Mbak Aida ini memang sejak masuk SMA, karena berpisah dengan teman-teman Mbak Aida ini, jadi Mbak Aida merasa kayak saya kehilangan teman-teman saya, jadi saya lebih memilih sendiri begitu? Sepertinya tidak ya Kak, karena saya juga tidak menutup diri untuk mengenal yang lain. Hanya saja setelah saya pikir-pikir, mungkin saya terlambat di timing, karena di masa awal MPLS itu semua mencari
kayak gercep gitu cari teman masing-masing, sedangkan saya itu tidak. Jadinya tidak sempat masuk ke kelompok manapun dan lebih banyak sendiri. Baik, mungkin apakah Mbak Aida, kan Mbak Aida tadi menceritakan saat MPLS itu mereka sudah mulai mencari teman-teman gitu. Apakah dari banyaknya dari banyaknya siswa baru di sekolah Mbak Aida yang sekarang, apakah tidak ada yang mengajak Mbak Aida berkenalan sebelumnya atau mengajak Mbak Aida untuk ngobrol seperti itu? Untuk berkenalan dan mengobrol ada beberapa, tapi untuk yang mengajak lebih dekat itu tidak ada. Baik, jadi hanya sebatas berkenalan saja, kenal nama dan muka saja begitu ya. Baik, nah mungkin dari 3 teman-teman nih, apakah ada yang pernah mengalami seperti Mbak Ida atau sekarang sedang mengalami? Mungkin bisa diceritakan, Mbak? Waktu SMP itu kan saya selalu kayak berbaur dan selalu kayak cerita-cerita, sharing cerita sama teman-teman. Nah di SMK ini kayak saya kayak merasa kayak nggak pernah sharing cerita lagi, nggak pernah berbaur lagi. Kayak semisal di SMP saya istirahat selalu kayak ke kantin, terus keluar buat keliling-keliling sekolah, sedangkan di SMK saya nggak pernah sama sekali, karena juga saya sudah gimana ya, dari teman itu sifatnya itu kan memang berbeda-beda, ada yang mau, ada yang enggak. Jadi saya kayak teman SMP itu lebih kalau diajak itu ada yang selalu mau, cuman kalau di SMK itu kayak jarang ada yang mau. Baik, jadi kurang lebih sama ya permasalahannya. Ya, maksudnya Mbak Keila ini juga mengalami hal yang sama seperti yang Mbak Ida rasakan. Nah, baik, mungkin Mbak Ida sendiri, apakah Mbak Ida pernah mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan yang Mbak Ida alami? Seperti mungkin Mbak Ida sudah memikirkan solusi ini, tapi saya takut solusi ini tuh nantinya akan memperluas masalah, bukan memperkecil masalah. Begitu, apakah sudah pernah Mbak sebelumnya? Mungkin solusi pribadi dari saya itu untuk tetap menjadi individu, lebih fokus sama akademik saya ketimbang bergabung kepada kelompok pertemanan. Tapi saya tidak tahu itu solusi yang baik atau bukan. Baik, jadi itu solusinya sudah cukup baik. Tapi apakah Mbak Aida pernah merasa kalau misalnya mungkin karena saya terlalu sering menyendiri, jadi juga teman-teman yang lain itu jadi sungkan kalau untuk ingin mengajak Mbak Aida berbicara, mengajak Mbak Aida berinteraksi? Apakah Mbak Aida pernah berpikir seperti itu? Sebelum saya berpikir, ternyata ada yang menyampaikan kepada saya kalau ternyata ya mereka itu mau berinteraksi dengan saya tapi takut mengganggu atau bagaimana. Nah karena sudah ada omongan seperti itu, jadinya saya lebih membuka diri lagi. Kalau misalnya mau tanya atau mau ngobrol, nggak apa-apa, ngobrol aja, aku welcome kok, gitu. Baik, dari solusi yang sudah Mbak Ida katakan tadi, nah seberapa yakin dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin sih Mbak Aida bisa berhasil dalam melakukan solusi itu? Nah, jika skala 1 itu adalah yang paling rendah, maka yang 10 itu ada yang paling tinggi, yaitu paling tinggi untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, menurut Mbak Aida nih, Mbak Aida ada di skala berapa? Jika mempertimbangkan diri saya sendiri dan kondisi di dalam kelas, mungkin saya percaya di skala 8. Di skala 8, bahwa Mbak Aida ini yakin bahwa solusi tadi cukup baik untuk kehidupan Mbak Aida di sekolah nanti ke depannya gitu. Nah, mungkin dari Mas-mas dan Mbak-mbak, apakah ada yang ingin memberikan solusi dari permasalahan yang Mbak Aida atau memberikan saran, masukan itu boleh, bisa dimulai dari siapa? Ya. Silakan Mbak Keila. Saran untuk Mbak Aida, kalau bisa sering berbaur dengan teman, karena juga kayak misalnya kalau di kelas walaupun di sekolah nggak ada teman itu kan kayak bikin kayak jadi kayak dikira tuh anak yang nggak hiperaktif banget, dan dikira tuh kayak anak ini diam ya, ternyata kayak bisa jadi kayak dibully gitu kan. Sekarang kan juga beredar karena anak diam langsung dibully. Nah jadi saran saya mungkin bisa berbaur dengan teman, kayak mengajak ngobrol itu bisa, ngajak ke kantin bisa, mengajak sholat juga bisa. Baik, itu masukan dan juga saran dari Mbak Keila untuk Mbak Aida. Apakah Mbak Aida bisa menerimanya sebelumnya? Bisa, dan akan saya pertimbangkan lebih lanjut. Baik, mungkin dari mas-masnya nih, mas-masnya dari tadi pada diem apa ngantuk? Silakan mas yang ini. Menurut saya ya
agak terbuka aja karena ya bisa jadi teman-temannya juga ngerasa sama yang dialami Aida, cuman nggak bisa mengungkapkan aja. Baik, jadi maksud Mas Ahmad ini Mbak Aida harus saling terbuka dengan teman-temannya begitu. Apakah Mbak Aida menerima saran dan masukan dari Mas Ahmad? Menerima. Baik, selanjutnya nih terakhir dari Mas Kelvin. Ini saran dari saya untuk Mbak Aida lebih berani lagi untuk berinteraksi ke teman-teman kelasnya Mbak Aida. Baik, apakah Mbak Aida menerima saran dan masukan dari Mas Kelvin? Menerima. Baik, nah di sini kan Mbak Aida sudah menerima saran dan juga masukan dari teman-teman. Nah, apakah Mbak Aida yakin bahwa solusi yang sudah Mbak Aida lakukan tadi akan berjalan dengan lancar? Nah ini mungkin ya, misalnya ketika besok nih Mbak Aida bangun tidur, lalu tiba-tiba semua permasalahan Mbak Aida itu hilang. Seperti kayak misalnya Mbak Aida masuk kelas tuh, tiba-tiba Mbak Aida tuh sudah bisa menyapa teman, punya teman yang banyak. Nah, itu apa yang Mbak Aida rasakan? Pasti saya akan sangat senang dan itu akan sangat berpengaruh di jalannya pembelajaran karena saya bisa mudah bertanya, tidak hanya ke guru tapi ke teman dekat itu masih bisa bertanya dan akan sangat membantu. Baik, nah mungkin itu kan apa yang Mbak Aida rasakan ketika Mbak Aida sedang merasakan hal itu. Nah, ini apa hal yang pertama kali Mbak Aida lakukan ketika Mbak Aida berada di posisi itu? Di saat semuanya tiba-tiba Mbak Aida punya banyak teman dan bisa berinteraksi dengan baik. Seperti yang akan saya lakukan jika kembali ke masa SMP, yang pertama pasti akan menyapa teman-teman, tidak peduli itu teman dekat atau hanya teman sekelas, karena kami dulu sedekat itu, jadi akan menyapa, lalu akan berbagi makanan, karena dulu kami sering melakukan. Baik, nah itu hal yang sangat bagus ya Mbak Aida ya. Nah, dari Mbak Aida sendiri nih, apakah Mbak Aida dengan solusi yang sudah Mbak Aida katakan tadi, Mbak Aida bisa yakin ke depannya bisa membangun hubungan baik dengan teman-teman Mbak Aida? Mungkin saya rasa bisa. Baik, karena dari Mbak Aida sudah yakin akan bisa untuk melakukan solusi yang sudah Mbak Aida lakukan tadi. Nah, mungkin dari mas-mas dan mbaknya nih, apakah kalian juga yakin bahwa Mbak Aida bisa melakukan hal itu? Kalau yakin, mungkin alasannya apa Mbak? Karena mungkin karena Mbak Aida mungkin Mbak kan mengatakan bahwa yakin Mbak Aida bisa melakukan hal itu. Mungkin bisa diberikan alasannya, apakah karena Mbak Aida ini sudah bisa berusaha atau bagaimana? Karena Mbak Aida itu kan harus teman dulu yang bicara, baru Mbak Aida pasti akan menyaut atau kayak akan membalas kebenaran. Kalau misalnya temannya nggak berbicara di situ, mungkin Mbak Aida agak malu ya. Jadi mungkin berusahanya Mbak Aida itu sangat saya yakinkan. Baik, dari mas-masnya, mungkin Mas Kelvin, atau sudah cukup? Sudah cukup sih kalau saya. Masnya juga cukup? Kalau saya yakin karena gak semua orang bakalan mau nge-stuck di situ-situ aja, pasti mau perubahan. Bener ya, karena setiap orang juga nggak ingin hidupnya di situ-situ aja Ya. intinya. Kalau di situ-situ aja ngapain hidup ya? Nah, gitu. Baik, kita sudah membahas permasalahan dari Mbak Aida selama kurang lebih 20 menit. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari konseling kita pada hari ini. Jadi konseling kita pada hari ini yaitu membahas permasalahan dari Mbak Aida mengenai pertemanan, yaitu perubahan pertemanan dari SMP ke SMA. Nah, kita tadi juga sudah menemukan, Mbak Aida juga sudah menemukan solusinya dan akan melakukan solusi itu. Nah, jadi teman-teman juga sudah memberikan masukan, saran, bahkan juga meyakinkan Mbak Aida gitu ya. Nah, Mbak Aida di sini saya yakin bahwa Mbak Aida bisa untuk melewati masa-masa kelas 10 ini dengan baik. Tentunya dengan solusi tadi saya sangat yakin Mbak Aida bisa melakukan solusi itu dengan baik.
Mungkin apakah masih ada pertanyaan dari mas-mas dan mbak-mbak? Tidak. Sudah cukup. Dari Mbak Aida sendiri apakah sudah cukup? Sudah. Baik, karena konseling kita sudah 30 menitan ya, karena cukup terbatas waktunya, mungkin kita bisa jadwalkan di pertemuan kita selanjutnya untuk membahas 3 permasalahan yang belum kita bahas. Nah, apakah mau di jam yang sama dan di hari yang sama, ataukah kita perlu mau jadwalkan ulang lewat WhatsApp lagi? Sepertinya perlu kita jadwalkan ulang lewat WhatsApp. Baik, jadi kita akan menjadwalkan ulang lewat WhatsApp saja ya. Sebelumnya saya terima kasih karena mas-mas dan mbak-mbak di sini sudah mau bercerita dan memberikan saran dan masukan untuk salah satu teman kita, dan juga membantu saya untuk melancarkan sesi konseling kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kita sudah selesai untuk melakukan konseling pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.